Kita masuk dalam uji proporsi. Uji proporsi adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji perbandingan atau proporsi dua atau lebih kelompok dalam sampel atau populasi. Ini sering digunakan dalam konteks data kategorikal, di mana variabel yang diamati adalah kategori atau kelompok. Untuk rumus-rumus dari uji proporsi, yang pertama, rumus proporsi sampel, yaitu P sama dengan X per N. X itu jumlah keberhasilan atau observasi dalam kategori tertentu, N itu ukuran sampel total, dan P itu proporsi sampel. Dan yang kedua, standar deviasi proporsi. Rumusnya bisa dilihat di slide, dan untuk S, P itu standar deviasi proporsi, P kecil itu proporsi sampel, N itu ukuran sampel total. Dan yang ketiga, uji Z proporsi. Rumusnya bisa dilihat di slide, dan keterangannya P1 dan P2 sama dengan proporsi dua kelompok yang dibandingkan, N1 dan N2 ukuran sampel yang masing-masing kelompok, dan P sama dengan proporsi gabungan dari dua kelompok. Dan yang keempat, uji Chi kuadrat proporsi. Rumusnya bisa dilihat di slide. X kuadrat sama dengan Chi kuadrat proporsi, O sama dengan frekuensi observasi, dan E sama dengan frekuensi yang diharapkan. Dan yang kelima, interval kepercayaan proporsi. Rumusnya bisa dilihat di slide, dan keterangannya juga bisa dilihat di slide. Syarat-syarat uji proporsi, yang pertama ada independensi. Data yang digunakan dalam uji proporsi harus bersifat independen. Dan yang kedua, ukuran sampel. Ukuran sampel yang cukup besar diperlukan untuk memastikan keakuratan estimasi proporsi. Dan yang ketiga, data binominal atau Bernoulli. Data yang digunakan dalam uji proporsi sebaiknya berupa data binomial atau Bernoulli. Dan yang keempat, normalitas aproksimasi. Untuk uji proporsi menggunakan statistik uji Z, asumsi normalitas perlu dipertimbangkan. Dan yang kelima, kemungkinan sukses yang konsisten. Proporsi yang diamati harus memiliki kemungkinan yang sukses dan konsisten. Contoh soal untuk uji proporsi menggunakan Minitab. Contoh soalnya, seorang jaksa daerah ingin mencalonkan diri untuk jabatan jaksa kota. Dia memutuskan akan melepas jabatannya jika lebih dari 65% pemilih partai mendukungnya. Untuk maksud tersebut, manajer kampanye dari partai tersebut melakukan survei terhadap 950 orang, diambil secara random untuk ditanyai setuju atau tidak setuju tentang pencalonan jaksa tersebut. Didapat 560 orang menjawab setuju. Apa keputusan terbaik yang diambil jaksa tersebut? Buatlah interval konfidensi 95% untuk menentukan batas bawah proporsi yang mendukung pencalonan. Untuk jawabannya kita bisa lihat di slide. Langkah yang pertama, klik stats. Yang kedua, basic statistik, dan klik satu proportion. Dan yang langkah kedua, dipilih summarize data karena diketahui nilai X dan nilai N. Dan yang ketiga, isi number of event sama dengan 560, number of trials 950, centang perform hypothesis test, dan isi hipotesis proportion 0,65. Dan yang keempat, ditemukan hasil, bisa dilihat di slide.